Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Menegur dan Mengingatkan, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 18 ayat 15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah menempatkannya kembali. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika memulai membaca firman yang merupakan bagian pewartaan liturgi gereja pada hari ini, saya merasa ada suatu panggilan tugas yang diminta dari saya. Saya harus melakukan sesuatu, yaitu saya harus menegur saudara saya yang berbuat dosa. Syaratnya harus di bawah 4 mata, bersifat tertutup dan tidak sampai dilihat, didengar, atau diketahui oleh orang lain. Sampai di sini clear atau cukup jelas. Akan tetapi dalam prakteknya, ini bukan perkara yang mudah dan gampang. Pertama, apakah saya memiliki keberanian untuk menegur atau mengingatkan atau menyadarkan saudara yang sepengetahuanku telah berdosa? Saya ingat pada firman Tuhan yang lain begini, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Yohanes bab 8 ayat 7b. Orang-orang Farisi membawa perempuan yang tertangkap berbuat zina untuk dihakimi, tetapi mereka tidak berani melakukan penghakiman. Tuhan Yesus tidak menghakimi dia, tetapi berfirman, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Saudara-saudari terkasih, dalam refleksiku selanjutnya, aku menemukan 2 kata yang berbeda maknanya, yaitu menegur dan menghakimi. Menegur itu untuk memperbaiki, sedangkan menghakimi itu untuk menghukum. Hal ini ternyata Tuhan tidak meminta saya atau Anda untuk menghakimi orang yang sudah berbuat dosa, melainkan menegur dia agar tidak berbuat dosa lagi, supaya orang ini sadar akan kelakuannya yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Perhatikan kata-kata Tuhan Yesus ini setelah ia bertanya, apakah ada orang yang melempari dirinya dengan batu? Jawab wanita itu, tidak ada, Tuhan. Ya, pastilah, sebab memang mereka tidak ada yang tidak berdosa. Tetapi bagaimana dengan Yesus? Dia itu Allah. Dia tidak berdosa. Perhatikan kalimatnya yang penuh kasih ini. Aku pun tidak menghukum engkau. Sekalipun Tuhan itu mempunyai kekuasaan untuk menghukum wanita berdosa itu, tetapi Ia adalah Allah yang pengasih dan penyayang. Tuhan Yesus membenci dosa, tetapi Ia menyayangi orang-orang yang berdosa, menerima para pendosa, pelacur, pemungut cukai, dan makan bersama-sama dengan mereka, dan mereka bertobat lalu mengikuti Dia.
Saudara-saudari terkasih, sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita dipanggil untuk peka dan peduli akan nasib sesama kita yang tersesat. Kita tidak boleh masa bodoh. Kita harus berbuat sesuatu, bukan menghakimi untuk menghukumnya, melainkan menegurnya untuk mendapatkannya kembali. Kita harus memiliki keberanian melihat dan mengungkap kejahatan dosa. Namun, kita tidak harus seperti orang Farisi, melainkan dengan penuh kasih memberikan teguran yang santun dan dapat diterima dengan baik, sehingga orang yang bersalah itu akan tersadar dan mau kembali ke jalan yang benar. Memang melakukan panggilan Tuhan ini tidaklah mudah, melainkan dibutuhkan keberanian yang tulus dan disertai kasih. Kita memang ikut disadarkan oleh firman Tuhan bahwa siapa yang tidak berdosa mempunyai hak untuk menghakimi dan menghukum. Tetapi sekalipun kita tidaklah sempurna, yang harus kita miliki adalah kepedulian akan nasib dan masa depan orang yang tersesat di dalam menjalani hidupnya. Teori dan praktek merupakan dua sisi yang berbeda. Bahkan dikatakan bahwa banyak orang bisanya ngomong, menasehati, berkhotbah, tetapi melakoni atau mempraktekkannya bukanlah perkara yang mudah. Namun spirit yang harus kita bangun adalah semangat kepedulian akan keadaan seseorang yang sedang tidak baik-baik saja. Saudara-saudari terkasih, beberapa waktu yang lalu adik perempuanku bercerita bahwa salah seorang anak laki-lakinya yang sudah menikah dan sudah mempunyai 2 anak itu berulah, bertindak tidak semestinya sebagai seorang suami. Ia bercerita kalau putranya itu suka mabuk-mabukan dan menghamburkan uang. Istrinya pun tidak berdaya, tidak berani menegur karena anak nakal itu akan memukuli istrinya. Sedih aku mendengarnya. Sampai saat aku mengatakan ini kepadamu, aku belum berbuat apa-apa. Meskipun adikku minta aku menegur dia yang salah jalan. Tapi aku mengatakan kepadamu, semua yang mungkin sedang tidak baik-baik saja. Teguran almarhum ibuku yang menghendaki aku berhenti merokok. Beliau berkata, kalau engkau terus merokok, itu tidak baik untuk kesehatanmu. Berhentilah, nak. Nanti ibu yang sudah tua ini akan menguburkan kamu, atau kamu yang akan menguburkan ibu. Ibu tidak mau kalau ibu yang menguburkan kamu. Kamu harus hidup lebih panjang. Teguran ibuku itu yang membuatku bertobat total. Kata orang, berhenti merokok itu susah, bahkan mustahil. Tetapi teguran kasih ibuku telah membuatkan bisa berhenti merokok. Dan benar katanya itu. Aku yang menghantar dia ke peristirahatan terakhirnya. Menegur itu memang tidak mudah. Tapi jika kasih yang menyertai kepedulian itu, apa yang katanya tidak mungkin bisa sekali terjadi. Dan Tuhan mau engkau melakukan hal seperti itu.
Apakah aku sadar bahwa aku memiliki panggilan untuk menyelamatkan sesamaku? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, berilah kami keberanian yang disertai oleh kasih untuk menjawab perutusan-Mu, yaitu menegur dan membawa kembali saudara kami yang sesat jalan hidupnya. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.